Halo guys, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan mengelola kelas. Perkenalkan, nama saya Mariana Tarihoran. Kelas merupakan lingkungan belajar yang diciptakan untuk mewadahi kepentingan belajar dan digunakan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Penanggung jawab kelas adalah guru. Guru harus bisa menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Siswa membutuhkan guru yang dapat mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas merupakan bagian dari keterampilan mengajar yang harus disukai oleh guru. Keterampilan dasar dalam mengajar sangat diperlukan oleh guru agar interaksi antara guru dan siswa bisa berjalan dengan baik dan siswa tidak merasa tertekan saat belajar sehingga pelajaran dapat ditangkap secara maksimal. Keberhasilan seorang guru dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pembelajaran saja, melainkan juga ditentukan oleh keterampilan pengelolaan kelas yang disukainya. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan kekuatan individu menjadi semua aktivitas belajar bersama. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang keterampilan mengajar guru pada bagian pengelolaan kelas agar lebih mendalam memahami hal tersebut. Tujuan pengelolaan kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Ciri-ciri kelas yang tertib dan baik. 1. Setiap siswa aktif dan memahami apa tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan atau dilakukan selama proses pembelajaran. 2. Tidak ada siswa yang membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang lain selain belajar. 3. Setiap siswa berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 4. Persamaan persepsi antara guru dan siswa mengenai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai melalui proses pembelajaran. 5. Selain kelas yang tertib, guru juga sesungguhnya dapat menciptakan kelas yang berkarakter, yang memiliki ciri-ciri 3S yaitu speed, simple, dan self-confidence. Speed berarti siswa belajar dengan waktu yang relatif singkat sehingga terjadi percepatan dalam belajar. Simple berarti guru dapat mengorganisasikan kelas materi menjadi sederhana agar meningkatkan pemahaman siswa dan mempermudah pengelolaan kelas. Self-confidence artinya siswa belajar dengan penuh rasa percaya diri dan termotivasi untuk berprestasi. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. 1. Kehangatan dan keantusiasaan. Kehangatan dan keantusiasaan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. 2. Tantangan adalah penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selain itu, perhatian dan minat siswa akan tetap terpelihara. 3.
Bervariasi adalah penggunaan variasi dalam media. Gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. 4. Keluasan adalah selama proses belajar mengajar, terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan yang tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya, mengajar dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. 5. Penanaman disiplin diri adalah siswa dapat mengembangkan diri sendiri, merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Pendekatan umum dalam mendisiplinkan siswa. 1. Humanisme atau pendekatan humanis terhadap disiplin. Sikap ini menekankan keyakinan dalam rasionalitas para siswa serta kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka sendiri dan mengatasi masalah mereka sendiri tanpa harus merugikan pihak-pihak lain. 2. Negosiasi atau pendekatan negosiasi terhadap disiplin. Sikap ini mengharapkan para siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilaku buruk mereka dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Pendekatan ini juga berharap para guru bisa memodifikasi dan mengarahkan usaha para siswa dalam cara-cara tertentu. 3. Modifikasi perilaku atau pendekatan modifikasi perilaku terhadap disiplin. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsekuensi positif dan negatif dalam mengendalikan perilaku. Para guru akan memanfaatkan semua strategi pendisiplinan melalui dampak dari usaha mereka dalam menguatkan motivasi para siswa.